adik-adik, hari ini kita akan belajar ya dari Ananias dan Safira. Kalian tahu nggak mereka ngapain? Mereka ngapain Kak Erik? Mereka nipu Tuhan. Berbohong kan? Berbohong. Nah sekarang ya kita mau stop untuk bohong. Oh, kita harus jujur. Ya. Oke? Ya nggak kakak-kakak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke coba. Oke 1, 2, 3, go! Are you ready? Yeah. Stop. Say stop. Stop and go. Stop. And go. Stop. Stop and go. Stop And go. Stop and go. Go. Stop And listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop And listen to what God says. Go and do what He tells you to Say do. stop. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Stop. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Go. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Stop. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Go. We're gonna stop. Be still and know He's God. We're gonna go. Let our life always serve His love. Come on adik-adik. Yeah. Lagi. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Stop. Stop. And go. Stop. And go. Stop. And go. Stop. Gilbert, Gilbert, Gilbert. Hei, kita ini sedang di hutan belantara. Kamu tahu nggak? Jangan teriak-teriak, nanti hutan predatornya, hewan predatornya datang. Kita bisa mencium dari 5 mil jauhnya. Kenapa sih kamu bergetar-getar gitu? Saya pikir terlambat ini. Terlambat kenapa? Kamu lihat ini ada Oh, apa ini? wah, tuh. Dia menggigit. Apakah ini beracun? Kamu ada pesan-pesan terakhir gak? Saya sekarang lemas. Saya pikir Saya coba bercanda, teman-teman. Diam, bentar ya. Ini tidak beracun ini. Ini sebentar saya lepaskan dulu. Iya, saya pegang ininya. aduh, hati-hati. Tuh, saya udah pegang ya. Tenang. Aku yakin saya tidak akan mati hari ini. Kamu tahu nggak? Ini ular apa ini? Ular. Ular belang? Ular macan tutul? Bukan. Hah? Ini adalah anaconda. Oh, anaconda yang seperti di film-film itu yang saya nonton di TV-TV itu. Iya, betul. Ini Yang anaconda. besar sekali itu. Ya, Kok ini benar anaconda? ini anaconda ini. Tuh. Pegang aja sama kamu nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. jangan. Ini, gak apa-apa. Jangan saya sudah tadi gitu. Gak apa-apa, tenang aja. Ini masih bayi bro, ini baru berapa hari. Tenang aja. Kamu yakin itu? Wah. Kamu tuh sangat beruntung tau nggak? Cuman ini karena ini doang. Oh, ini apakah ada yang lebih berbahaya lagi dari itu? banyak bro. Ah, kamu yakin? Iya, coba kamu. Ya sudahlah. Coba kamu tebak apa yang lebih berbahaya daripada ini. Bisa tebak nggak? Ular kobra? Enggak kalah. Mungkin ular kepala 2 mungkin? Ular kepala 2 saya baru dengar, tapi kayaknya juga enggak. Oh gitu. Kamu tahu nggak? Apa? Satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Saya mending pulang aja lah bro. Saya mending di rumah aja untuk nonton ini aja.
film-film dokumenter sebenarnya. Tunggu, saya kasih tahu dulu. Ada satu hal yang lebih berbahaya kalau kamu di rumah juga percuma. Itu gitu? sangat-sangat berbahaya. Tahu nggak? Apa itu? Sebuah ketidakjujuran, Apa? kebohongan. Ketidakjujuran adalah suatu hal yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kamu tahu nggak? Kenapa itu bisa begitu? Karena kebohongan itu walaupun seperti white lies, kita berbohong untuk kebaikan. Tapi kebohongan-kebohongan kecil itu lama-lama akan bertumbuh semakin besar. Oh, seperti raksasa ya? Nah, itu dia seperti raksasa. Seperti anaconda ini kalau semakin besar semakin berbahaya itu. Waduh. Makanya itu sangat berbahaya. Makanya jadi kalau misalnya kita sering berbohong, akibatnya kamu tahu nggak? Akibatnya Kebohongan itu akan ditutup oleh kebohongan lain. nah, itu dia. Itu sangat berbahaya, Bro. Oh, oke. Jadi ada dua hal yang kita harus pelajari. Oke, apa itu? Satu, kejujuran. Wah, kejujuran. Lebih baik kita jujur daripada berbohong. Iya, capek juga ya kalau bohong terus ya. Karena bohong nanti ditutup bohong. Semakin lama semakin besar dan Oke, betul, membahayakan betul, hidup betul, kamu. betul. Kedua, Di mana ada anak, di situ Di mana berarti ada ada induknya. induk maksudnya. Ya, artinya kita lari, Bro. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mercies run deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness, His Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptations comes my way, stand I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
Yesus, ajar kami untuk setia sama Tuhan. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Ajar kami untuk tidak berbohong, terutama pada diri kami, pada orang lain, orang tua kami, bahkan berbohong sama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, melalui firman Tuhan, dari Ananias dan Safira, pengalaman mereka Tuhan, yang membuat kami mau terbuka sama Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami berdoa, biar Engkau yang menuntun kami, dan tidak meninggalkan kami, sedikit pun Tuhan, agar kami selalu berjalan di jalan-jalan yang benar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di tema kali ini, Unexplored Bible Story. Dalam tema kali ini, kita akan bersama-sama mengungkap kisah-kisah di dalam Alkitab dan belajar dari misteri yang tergantung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang membuat kita kaget dan terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai di dalamnya. Semuanya itu mungkin membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar, lalu mereka kabur mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik iKid yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta dan mengungkap misteri yang terdapat di dalam hutan belantara seperti juga di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai yang terkandung di dalam setiap lesson pada tema kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah penyelamatku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ulangi lagi ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau adalah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kali ini kita akan menggali lebih dalam dari cerita Alkitab yang diambil daripada Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira. Begini ceritanya. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia memiliki seorang istri yang bernama Safira. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Lalu mereka menyembunyikan dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Sisanya mereka bawa dan diberikan kepada rasul-rasul untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Roh Kudus. Ketika mendengar perkataan itu,
rebahlah Ananias dan seketika itu ia meninggal. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda dan menguburnya. 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kau jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka juga akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga dan ia meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik, Ananias dan Safira telah berbohong di hadapan Allah sehingga menerima akibatnya saat itu juga. Nah, kita harus juga menjaga mulut kita adik-adik dengan baik. Kita tidak boleh berbohong dan harus mengatakan yang benar. Kita harus selalu berkata jujur dan selalu mengatakan apa yang benar. Ingat ya, kita harus selalu waspada dan menjaga mulut kita. Oke adik-adik, kakak pamit dulu. Kakak mau menjelajah lebih dalam lagi ke dalam hutan belantara itu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Hai kids, yeay! Adik-adik, jika kita pergi ke dalam hutan, kita akan berjumpa dengan banyak pepohonan dan tanaman yang tidak pernah kita temukan saat kita berada di perkotaan. Kita dapat melihat sungai-sungai yang mengalir dan keindahan alam yang terjaga dengan baik di dalam hutan. Tetapi kita juga harus berhati-hati dan tetap waspada ya adik-adik. Kenapa? Karena di dalam hutan terdapat banyak hewan yang berbahaya dan mematikan. Hewan-hewan seperti ular, harimau, macan, dan juga hewan yang lainnya. Mereka itu dapat datang dan menghampiri kita dengan mengendap-endap tanpa suara. Sehingga jika kita tidak waspada, kita dapat diterkam oleh mereka. Takut kan adik-adik? Menyeramkan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus selalu waspada dan hati-hati adik-adik. Bukan terhadap hewan buas dan mematikan, tetapi terhadap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita harus selalu waspada dan menjaga setiap perkataan yang kita keluarkan, supaya kita selalu mengatakan kebenaran, sehingga kita selalu menjadi orang-orang yang jujur dan tidak suka berbohong. Jangan seperti Ananias dan Safira di dalam cerita Alkitab kita hari ini. Mereka berbohong mengenai uang yang mereka dapat dari hasil penjualan tanah. Karena serakah, mereka membohongi para rasul dan mengambil sebagian dari tanah yang mereka jual. Mereka tidak menyerahkan semua uang hasil penjualan tanah itu kepada para rasul untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka berbohong agar mendapat bagiannya. Sehingga Tuhan langsung menghukum mereka pada saat itu juga. Nah, jika kita memiliki kebiasaan berbohong, maka kehidupan kita akan rusak adik-adik. Hari ini kita mau belajar ada 2 hal di dalam kehidupan kita yang akan rusak jika kita berbohong. Yang pertama, trust from others. Adik-adik, jika kita berbohong, maka kepercayaan orang lain kepada kita akan menjadi rusak. Orang-orang menjadi tidak percaya lagi kepada kita jika kita sering berbohong. Seringkali kita berbohong untuk menutupi kesalahan kita adik-adik. Semua orang dapat melakukan kesalahan. Namun, jika kita berbohong untuk menutupi kesalahan kita,
maka orang lain menjadi tidak percaya lagi kepada kita. Misalnya, jika kita tidak sengaja merusak mainan milik teman kita, lalu karena kita takut, maka kita berbohong dan menuduh orang lain yang merusak mainan itu. Lalu ketika teman kita tahu kalau kitalah yang merusak mainannya, maka apa yang terjadi adik-adik? Ia akan menjadi tidak percaya lagi kepada kita. Dia tidak percaya akan apa yang kita katakan. Dan bahkan ia tidak mempercayakan, dia tidak mau meminjamkan mainannya lagi kepada kita. Jadi kita harus selalu waspada dan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Oke adik-adik, supaya apa? Supaya kita tidak berbohong dan akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan yang kedua, our relationship with people. Adik-adik, tidak ada orang yang mau dibohongi kan? Kalian juga pasti nggak mau dibohongin. Sehingga jika kita berbohong, maka kita akan dijauhi oleh orang lain. Dan hubungan kita dengan orang lain akan rusak. Sehingga tidak ada lagi yang mau berteman dengan kita. Misalnya, jika kita berbohong kepada teman kita yang mainannya kita rusakkan tadi, maka ia tidak mau lagi meminjamkan mainannya kepada kita. Bahkan ia bisa tidak mau bermain lagi dengan kita. Jika kita tidak waspada dan menjaga perkataan kita, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Hubungan kita dengan orang lain akan menjadi rusak. Dan tidak ada yang mau berteman lagi dengan kita. Adik-adik, pasti kalian gak mau itu kan? Kalian pasti mau punya banyak teman. Maka kita itu harus menjadi orang-orang yang menghargai kejujuran. Kita harus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita supaya kita tidak berbohong. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur supaya kita dipercaya oleh orang lain dan kita memiliki banyak teman. Siapa yang mau dipercaya oleh orang lain dan punya banyak teman? Coba angkat tangannya. Wah, semua mau kan? Nah, kalau begitu kita harus selalu waspada dan menjaga setiap perkataan kita supaya kita tidak berbohong dan kita menjadi anak-anak yang jujur dan selalu mengatakan apa yang benar. Amin. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami yang menjadi anak-anak yang jujur, kami menjaga setiap perkataan kami, sehingga apa yang keluar dari perkataan kami sungguh adalah yang benar Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kami Tuhan berjalan di dalam kebenaran setiap harinya, berjalan di dalam kejujuran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. Hai kids, yeay, bye-bye. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.